Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini tuh seharusnya adalah video DIY gitu ya, tutorial ngebuat mahar dan kotak cincin. Tapi ada hal yang perlu aku share ke kalian. Bahwasanya video yang aku record kemarin waktu aku ngerjain mahar dan kotak cincin itu ternyata ketika sudah semuanya selesai, kotak cincin selesai, mahar selesai, aku cek videonya, sayang banget nggak ke-record sampai akhir, dimana di video itu tuh cuma ada video di awal doang, jadi pertengahan sampai akhir itu udah nggak ada videonya. Aku juga kurang tahu itu karena apa, tapi yang jelas aku tetap akan kasih tahu kalian step by stepnya, tapi mungkin di sini aku bakal nunjukin hasil akhirnya dulu atau jadinya kayak apa, dan aku bakal kasih tahu kalian step by stepnya, karena aku yakin sih kalian bisa ngelakuin itu semuanya, karena menurut aku ini gampang. Kalau kalian teliti, kalian sabar, aku yakin ini kalian pasti bisa ngebuatnya sih. Oke, mungkin kita mulai dengan kotak cincinnya dulu aja kali ya. Tada! Kotak cincin rustiknya. Jadi ini hasil dari ngebuat kotak cincin rustiknya. Nah, aku bakalan kasih tahu ke kalian step awalnya itu adalah pertama nempel si daun pakis hajinya dulu. Jadi pertama yang dilakuin adalah menempelkan daun pakis haji ini di tatakan kayunya. Jadi ini antara kotak cincin dan tatakan kayunya ini semuanya tuh kepisah ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum ngeliat bahan apa aja yang aku siapin, bisa cek di video aku sebelumnya. Nah, ini semuanya tuh bener-bener kepisah semua, antara kotak cincin yang ini dan tatakan yang ini tuh kepisah ya. Terus hal yang pertama ditempelin di tatakannya itu adalah daun pakis hajinya dulu. Ini aku tempelin 2 tangkai di sini, ada bukan 2 tangkai ya, tapi apa ya, 2 lembar gitu ya. 2 lembar daun pakis hajinya di kanan kiri sama 2 ya. 1 2, di sini juga sama. 1 2. Kelihatan gak ya nih? Ini ada 2 teman-teman, cuma mungkin nggak kelihatan karena kayak ketutupan gitu ya. Jadi ini juga ada 2 nih, 1 sama 2 di dalam sini. Ini ada 2, sama di sini pun 2. Ini yang ini agak nggak kelihatan sih emang yang sebelah sini. Nah, setelah kalian nempelinnya bebas, boleh pakai lem tembak, boleh pakai double tip. Tapi sini aku cuma pakai double tip aja sih ya. Aku pakai double tip. Nah, setelah daun pakis haji ini kalian tempelin yang kedua, step kedua adalah tempelin bunga kelobot jagungnya ini. Bunga kelobot jagungnya ini aku ambil 2 aja di sini, bagian di bawah sini aku tempelin. Nah, untuk nempelin si bunga kelobot jagung ini tuh aku pakai lem tembak ya, karena kan posisinya bunga ini kan agak lumayan berat ya, maksudnya kalau pakai double tip tuh kurang kuat gitu, jadinya aku pakai lem tembak kalau bagian si bunga kelobot jagungnya ini gitu. Nah, setelah bunga kelobot jagung ini aku tempelin, terus aku nempelin si kotak cincin ya, nempelin kotak cincinnya ini nih, kalian bisa lihat. Untuk nempelin kotak cincinnya ini kalian bisa ngira-ngira sih jaraknya antara bunga dan kotak cincinnya yang mau ditempelin ini, kira-kira jaraknya seberapa gitu. Ketika udah, ini pun aku nempelinnya dengan lem tembak ya, karena kan lagi-lagi kotak cincinnya lumayan berat banget ya, karena ini kan kayu gitu. Jadi kalian nggak usah nanggung-nanggung aja, lemnya agak dibanyakin itu nggak apa-apa, langsung tempelin lagi ke tatakan. Nah, waktu itu sebenarnya aku nggak ada variasi buat nempelin si bunga edelweiss keringnya ini, cuman karena aku berpikiran kok kayak masih ada yang kurang gitu kan. Nah, akhirnya karena bunga edelweissnya kemarin itu masih, aku taruh nih di bagian sini sela-sela bunga edelweissnya. Nah, sebenarnya mungkin lebih enak di awal kalian naruh bunga edelweissnya dulu ya, tapi kelebihan ketika kalian naruh edelweissnya di akhir adalah mungkin ketika naruh itu kayak bisa naruhin si edelweissnya tuh kayak bisa lebih apa ya,
teliti, dan kalau udah ada si kotak cincinnya ini tuh kan kayak jadi dia tuh penopang gitu loh, penopang antara jaraknya si kotak cincin sama bunga kelobot jagungnya ini. Nah jadi tuh kayak enak aja gitu langsung ngemasukin bunga edelweissnya. Kalau saran dari aku sih mending kotak cincinnya tuh ditempelin dulu, dan setelah itu kalian bisa tahu nih ada jarak-jarak seberapa harus ngasihnya tuh kayak tinggal nempel-nempelin aja gitu loh. Takutnya kalau bunga edelweissnya duluan yang kalian tempelin, nanti tuh kayak jaraknya ini agak nanti jadi kejauhan atau gimana gitu loh. Jadi yang terpenting tuh sebenarnya udah kotak cincinnya dulu. Kalian jaraknya tuh mau sejauh apa gitu loh jaraknya di antara bunga kelobot jagungnya. Ketika ini kalian udah nemuin area yang pas gitu kan, baru deh si bunga edelweiss ini. Jadi sebenarnya bunga edelweiss ini tuh untuk pemanis guys, pemanis jarak antara kotak cincin sama kelobot jagungnya gitu kan. Nah setelah itu kayak kalian nggak usah mikirin lagi gitu loh, nggak mikirin seberapa ya banyaknya bunga edelweissnya gitu, karena kan di sini udah ada kotak cincinnya. Jadi ini tuh kayak buat patokan gitu loh untuk naruh si bunga edelweissnya. Nah setelah itu aku ngeliat nih jarak di sini juga kayak masih ada kosong gitu, masih ada celah untuk celah tempat gitu ya buat tatakannya itu biar nggak kelihatan. Akhirnya aku ngasih bunga edelweiss lagi di sini gitu. Nah jadinya kayak gini deh. Udah kayak gitu aja sih, simple banget kan sebenarnya. Nah lagi-lagi kekurangan dari kotak cincin rustic itu adalah dijamur ya. Kalian harus sering-sering buat ngelap pakai tisu gitu kan ya. Dan ini untuk bagiannya kalau di tampilannya kalau dibuka. Ini sebenarnya jadinya dari samping gini sih jadinya tuh. Dari samping gini. Terus ditutup gini. Karena kan tulisannya di samping gini kan. Kelihatan nggak? Ya udah gini aja sih tuh kan, sebenarnya gampang aja gitu loh stepnya. Dari daun pakis haji langsung habis itu bunga kelobot jagungnya, habis itu kalian tempelin ini kotak kayunya, setelah itu baru bunga edelweiss sebagai pemanis terakhir. Oke gitu ya, gimana, gampang kan? Aduh agak berat juga ya megang si kotak cincinnya. Oke lanjut, selanjutnya adalah mahar. Ini kalian jangan ketawa ya. Ini ya karena ini kedua kalinya aku ngebuat sih, mungkin juga belum bagus, dan aku yakin mungkin kalian bisa ngebuat yang lebih bagus karena sesuai kreativitas kalian gitu loh. Ini cocoknya di sini deh, ini bunganya cocoknya di sini gitu kan ya. Itu terserah sih, kalian pasti, aku yakin kalian pasti bisa buat yang jauh lebih bagus dari yang ini. Oke, aku bakal tunjukin ke kalian untuk maharnya ya. 1, 2, 3. Cara. Ini dia maharnya, kelihatan kan? Nah, ini jadi kemarin tuh aku kan nunjukin ke kalian ada tiga jenis bunga, yang warna merah, warna kuning yang kecil-kecil, dan ini warna kuning yang besar. Endingnya aku cuma pakai kuning yang besar karena kayak menurut aku lebih cocok cuma pakai yang kuning besar aja gitu. Ini dia tampilannya. Gimana, kalian suka nggak sih? Atau kalian punya ide-ide lain mau ngebuat si bunganya di bagian mana itu boleh banget. Mungkin aku bakalan buka aja kali ya, ngebuka biar kalian tuh tahu, aku juga gampang ngejelasinnya gitu ya. Oke, aku buka dulu. Jadi ini tuh bingkainya itu terpisah gitu ya. Kalau dibuka itu antara kaca sama ini yang terpisah gitu. Ini aku liatin. Duh pelan-pelan nih. Tuh. Ini jadinya. Jadi si kayu ini sama bingkainya itu kepisah. Kalau biasanya untuk bingkai mahar tuh kayak gitu sih. Jadi dalamnya terus cekung gini buat ngehias dalamnya. Nah di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian tutorialnya bagian apa dulu sih yang dibuat gitu kan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini secara detail.
Untuk pertama kali yang dibuat adalah kalian nempelin si karung goni, apa ya namanya tuh, kain goni, bukan karung goni, kain goni ini. Kain goni ini kalian sesuaiin. Nah, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya adalah kalian bisa nih pakai bagian belakang, ditempelin aja langsung ke kain goninya, terus dipotong sesuai ukuran dan dimasukin. Jangan tanggung-tanggung, kalian boleh lem sebanyak mungkin ya, pakai lem tembak gitu. Jadi dasarannya di sini tuh pakai kain goni, oke? Nah, kain goni itu juga bermacam-macam ya teman-teman warnanya. Ada yang warnanya coklat, ada yang silver, ada yang putih, gitu juga ada sih. Itu juga tergantung kalian mau pakai yang warna apa. Di sini, jadi pertama hal yang dilakuin adalah nempelin si kain goninya. Setelah kain goni, langkah selanjutnya adalah nata uang. Percaya sama aku, nata uang itu adalah step yang paling lama banget. Percaya nggak percaya, aku nata uang ini kayak jaraknya satu sama yang lain itu kan bener-bener mau aku buat sama gitu ya. Itu aku butuh waktu 1 jam. Kalian boleh percaya boleh enggak sih ya, karena itu bener-bener aku ngitung, aku pengen tahu nih berapa lama aku nata si uang ini, dan ternyata benar itu ada sejam. Buat kalian yang mungkin udah terbiasa atau mungkin apa ya, lebih cepat dari aku sih pasti bisa ya. Tapi karena aku tuh cuma kayak pengen jaraknya itu antara uang satu dengan yang lain tuh bener-bener sama tuh, kayak ya udah dinikmatin aja gitu lamanya. Jadinya kayak gini teman-teman. Ini aku nata jadi setengah lingkaran gitu. Sebenarnya di bagian sini tuh nggak nutup bener-bener setengah lingkaran sih. Di daerah sini tuh nggak ada uangnya sebenarnya, makanya di sini aku tutupin pakai bunga gitu. Ini nggak full setengah lingkaran sih punya aku. Tapi kalau teman-teman mau dibuat setengah lingkaran itu juga boleh ya, monggo disesuaikan aja sama nominal maharnya. Kalau kalian pakai uang gitu. Tapi BTW ini aku pakai uang mainan 100.000 yang baru ya. Sekarang kan ada tuh uang baru yang 100.000. Nah, ini uang mainannya pun juga upgrade gitu ya, upgrade. Jadi ada yang baru juga gitu. Nah, ini aku tempelin setengah lingkaran ini di satu sisi sebelah sini. Nah, setelah itu, setelah nempelin uang mainan, oh ya, di sini itu ya, aku nempelin uang yang satu dengan uang yang lain. Di sini aku pakai double tip karena kayak menurut aku lebih enak pakai double tip untuk nempelin si uangnya. Uang satu dengan uang yang lain itu ngerekatinnya itu enak pakai double tip gitu ya. Nah, tapi ketika menempelkan uang udah jadi gini setengah lingkaran ke kain goninya ini, itu lebih enak pakai lem. Pakai lem tembak itu lebih enak menurut aku karena dia lebih kenceng gitu loh, lebih kenceng, lebih kuat buat nempelnya gitu ya. Nah, setelah ini selesai ya, setelah nempelin uang mainan ini selesai, hal yang dilakuin selanjutnya adalah nempelin tulisan ini. Nempelin tulisan ini di bagian tengah. Sebenarnya kenapa aku ngasih ini di bagian tengah? Karena kan di bagian tengah itu kan ada sisi dimana bagian uangnya ini ya, di ujung sini kan ngerapiinnya. Nah, buat nutupin itu tuh makanya aku mau nutupin bagian itu. Jadinya ditaruhlah di sini. Ini juga sama, aku nempelinnya juga pakai lem tembak. Nah, setelah itu aku lihat lagi masih ada daun pakis hajinya, masih banyak. Aku punya ide buat naruh di lingkaran atau mengelilingi si kayunya ini, tatakan kayu tapi yang kecil ya. Ini ke mengelilingi. Ini ada 2 ya, ini 1 ada 2. Ini sebenarnya tuh daun pakis hajinya tuh dia enak gitu loh, mau dibentuk lurus juga bisa, mau melengkung juga bisa gitu loh, tergantung kalian mau natanya kayak gimana. Nah, ini aku pengen kayak melingkarin atau melingkarin si tatakannya ini. Jadi aku buat agak sedikit melengkung gini kan, melengkung. Ini 2 ya. Nah, setelah itu selesai, aku juga kayak pengen naruh di bagian sini. Di bagian sini ini juga ada 2 ini, ada 2 daun pakis haji. Nah, setelah itu hal yang selanjutnya menurut aku rumit adalah penentuan bunganya. Awalnya tuh kayak aku bingung mau naruh bunga yang warna merah atau yang warna kuning dan dengan ukuran yang
kecil besar itu sebenarnya aku bingung, tapi akhirnya kayak menurut aku lebih cocok pakai bunga yang kuning dan ukuran yang besar gitu. Dengan jumlah di sini aku kasih 3 ya, di sini aku kasih 3 dan di sini juga aku potongin nih daunnya. Daunnya aku dari tangkai aku potong, nah aku hiasin di belakang si bunganya. Jadi kayak kesannya tuh bunganya ada bunga terus ada daunnya gitu ya. Setelah itu aku juga kasih nih daun pakai saji lagi gitu di bagian sini. Nah untuk bagian sini emang aku sengaja nggak taruh apa-apa lagi ya, nggak aku taruh bunga ataupun apa, jadi kayak biar kelihatan aja gitu si kain goninya. Jadi bener-bener emang sengaja sih di sini tuh nggak aku kasih bunga lagi gitu, karena aku memang kesannya di sini kayak pengen kelihat aja gitu si kain goninya gitu. Dan aku kasih juga satu di bagian sini, jadi jumlah total bunganya tuh 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu loh ya maksudnya. Nah di sini juga aku kasih lagi daun pakai saji dan nggak lupa sama daunnya di belakang bunga ini. Jadi naruh daun pakai sajinya dulu, terus bunganya daunnya, terus bunga mataharinya gitu. Udah deh, selesai jadi. Gimana, gampang kan? Dan masih sisa, setelah ini tuh kayak masih sisa banyak banget kan bunganya. Kalau kalian ngeliat, coba deh kalian lihat video aku dulu di sebelumnya, video aku sebelumnya itu aku ngasih tahu ke kalian bunga apa aja yang udah aku siapin. Jadi aku tuh nyiapin 3 macam gitu loh. Bunga warna merah, merah, kuning tuh ukurannya kecil, dan yang besar ini warna kuning. Dan akhirnya kayak menurut aku walaupun sisa nggak masalah, nanti bisa buat hiasan di hidden seserahannya nanti. Oke, gimana? Kalian suka nggak? Mungkin aku bakalan ngebalikin lagi ya, ngebalikin dulu. Ini si kaca tutupnya. Ini tuh buka sama nutupnya tuh gampang kok. Ini di bagian sini tuh jadi ada 3 gitu. Di sini 1, 2, 3. Ya kan 3, 1, 2, 3. Ini gampang sih buka sama nutupnya pakai obeng. Oke dia, Tara, gimana? Ini adalah mahar rustiknya yang udah aku buat, dan ini kotak cincin rustiknya juga yang udah aku buat. Gimana menurut kalian? Aku yakin kalian bisa ngebuat yang lebih bagus lagi dengan kreativitas dan ide-ide kalian. Semoga kalian berhasil ya. Yang penting sabar dan teliti aja. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Aku minta maaf sekali lagi ngasih tutorialnya mungkin nggak bisa sedetail kalau kalian ngeliat langsung di proses pembuatannya ya. Sekali lagi aku minta maaf. Semoga setidaknya video ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang lagi nyiapin persiapan untuk menikah, aku doakan semoga semuanya lancar, diberi kemudahan lah untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi pokoknya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari aku ya. Bye-bye.